dijauhkan dari pasien, termasuk juga jam tangan. Karena dia dapat sensitif terhadap gerakan gelombang elektromagnetik ya. Kemudian sayangku. nah, ini untuk alatnya ya. Ini alatnya itu ada banyak jenisnya, tergantung mereknya ya. Kalau untuk alat itu ada yang bisa langsung keluar 12 liter. Nah ini untuk kemudian untuk kertasnya seperti ini. Ini untuknya 12 liter. Jadi dalam satu kali keluar print seperti ini dia akan langsung keluar 12 liter, 12 garis. Ada juga yang dia keluar satu-satu. Jadi di kertasnya kecil segini, kemudian dia panjang sekali. Nanti kita harus potong dan tempelkan di kertas untuk memudahkan membacaannya. Dan pastikan kertas ini ada isinya, jangan sampai ini kita rekam pasien, kemudian ini waktu dicetak nggak ada. Jadi nggak ada hasilnya keluar ya. Oke, kemudian ini juga alatnya bisa menyimpan daya, jadi dia punya baterai. Kalau misalnya baterai itu habis, berarti kita colokkan lagi seperti kita pakai HP ya. Yang di pasien siapa? Silakan naik dulu. Kemudian ini ada elektrogel ya, cardiogel. Oh habis, kita akan lagi ke Pak Kuku satu orang. Agak gel buat EKG-nya habis, silakan. Iya, nanti aja enggak apa. Nanti aja. Ya. Suara kok enggak jelas ya. Kertas. Ini elektroda buat dipasang di dada, nanti kita akan menancapkan ke dada pasien. Kemudian ini untuk dipasangkan di ekstremitas, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Kemudian jika perlu siapkan pisau cukur, alat cukur jika pasiennya punya bulu dada yang lebat. Jadi kalau misalnya dia orang-orang Arab ya, ras Arab atau mungkin orang-orang Eropa, dia kan pasti akan punya rambut dada yang tebal. Bisa dicukur dulu, karena kalau misalnya tidak dicukur nanti dia tidak bisa menempel di dadanya pasien. Sama seperti kita mau menempelkan di rambut kan nggak bisa, karena dia yang khusus gel nggak ada Pak ya? Yang khusus buat EKG. Isinya diganti kok sudah. Wah. Bukan itu isinya Pak. Ya wes, terima kasih. Kemudian tisu nanti kita perlukan untuk membersihkan, jika perlu juga bisa nanti pakai kapas alkohol. Jadi kalau misalnya kotor atau mungkin dia ada luka ya, kita bisa bersihkan dulu supaya nanti bisa rekam dengan baik. Kemudian handspoon jika perlu ya. Kemudian hand rub seperti biasa memakai untuk tempat sampah. Kemudian ini untuk alatnya. Ini tadi punya. Ya, NaCl atau aqua jelly. Kalau misalnya nggak ada aqua jelly bisa pakai NaCl, tapi hati-hati jangan sampai dia meluber. Jadi hanya cukup melembabkan saja, hanya untuk diusap tapi tidak perlu sampai dia menetes ya. Kemudian kapas alkohol ini untuk membersihkan, tisu gulung kasar bersih untuk mengecekkan juga, sarung tangan bersih, bengkok, misalnya kaki lengkap sama alat tulis. Alat tulis nanti kita perlukan untuk merekam hasil interpretasinya ya. Kemudian sudah ya, kita mulai. Cek dulu alatnya. Ini Untuk kaki ini di belakang ini ada tombolnya ya. Belakang ini ada tombol buat on off-nya. Ini on off. Kemudian ini juga alat ini sudah canggih, jadi bisa dihubungkan dengan kabel VGA dan bisa muncul di layar. Oke, kemudian nanti kalau kita mau cetak, kita tinggal tekan yang angka 0. Nggak usah ketik yang lain, jadi cukup tekan 0 saja, kemudian kita tunggu beberapa saat, nanti dia akan mencetak sendiri setelah direkam. Oke, gitu ya. Sekarang kita mau coba pasang. Pas aja nggak apa-apa ya, jadi model
Nggak ada yang lain soalnya. Oh iya. Sudah ada satu kok Pak. Tapi tinggal dikit. Oke, kita mulai. Selamat pagi Pak Ade ya. Saya hari ini, nama saya Perawat Krisna. Hari ini kita akan melakukan pemeriksaan EKG. EKG ini kita perlukan untuk melakukan perekaman listrik jantungnya Bapak untuk mengetahui apakah mungkin ada kelainan atau tidak ya. Nanti selama 5 menit ke depan saya minta Bapak kooperatif ya bersama dengan saya. Tidak usah takut Pak, ini bukan menyalurkan listrik, tapi dia malah akan menerima listrik dari Bapak. Meskipun kabelnya banyak, tapi juga tidak berbahaya. Saya pastikan tidak akan berbahaya. Ya, kenapa kita harus pastikan itu? Karena pasien akan takut. Karena takut nggak lihat ini. Iya. Dikira mau disetor pasiennya nanti ya. Jadi kita pastikan dulu ke pasiennya, Pak ini nggak akan nyetrum, malah dia yang akan merekam listriknya Bapak. Dia nggak akan mengalirkan listrik dari PLN ke Bapak, nggak akan kesetrum Bapak. Kenapa saya kan ada yang takut seperti itu. Kemudian nanti Bapak jangan bergerak dulu ya. Kalau saya mau batuk, kasih isyarat ke saya supaya bisa menghentikan tindakannya dulu, supaya tidak mengganggu bentuk gelombangnya ya, bentuk iramanya. Kemudian jangan bergerak, jangan bicara dulu, bernafas juga biasa saja, tidak perlu bernafas panjang ya. Nah juga kaki dan tangannya tidak boleh bergerak dulu ya Pak ya. Bisa ya Pak ya? Oke. Jadi yang penting ini harus evaluasi dulu, pastikan pasien itu paham apa yang mau dilakukan sama bagaimana cara bagaimana peran pasien itu bisa maksimal supaya nanti hasil yang diberikan bisa baik. Kenapa begitu? Karena tindakan ini penting sekali. Kalau misalnya kita salah ambil hasil perekamannya, nanti hasilnya juga bisa salah. Maknanya bisa salah, obatnya bisa salah. Kita bisa misdiagnosis ya. Oke, sudah. Kemudian cuci tangan, seperti salam tadi sudah. Cuci tangan pakai handrak. Handphone. Tapi sebenarnya pada prinsipnya kaki itu tidak perlu pakai handphone. Tapi jika kalian takut atau sekarang lagi musim pandemi begini, ya silakan pakai aja, tidak apa-apa. Kalau nggak pakai juga nggak apa-apa, sebenarnya penting cuci tangan. Kemudian kita periksa dulu nadinya. Kalau perlu KGV yang lengkap, tensi, nadi, RR, suhu kita cek semuanya untuk memastikan dia tidak ada hal yang sekiranya bisa mengganggu selama tindakan berlangsung. Kita potensinya, kemudian kita hitung nadinya, pastikan dulu dia punya nadi yang seperti apa, karena nanti kita akan punya gambaran. Karena kan kita juga perlu cek ya, pasien ini punya nadi reguler apa tidak. Karena itu nanti akan bisa kita pastikan menggunakan EKG. Oke, karena seperti ini kita bandingkan dengan yang kiri. Jika perlu bisa menggunakan stetoskop untuk mendengarkan suara jantung yang di apex, yang di pusat. Oke. Kaki. Ya sudah. Kemudian untuk kalian supinasi untuk posisi ini sebaiknya seperti ini posisinya. Tapi kalau misalnya pasien nggak bisa, misalnya dia benar-benar sesak parah, atau mungkin dia punya luka, atau mungkin dia benar-benar tidak bisa terlentang ya, kondisi apapun itu boleh sebenarnya, tidak ada masalah. Yang penting dia tidak bergerak. Kemudian pakai sarung tangan bersih, bukan alat EKG dan pasien buka baju pasien. Kalau buka baju pasien, jika pasiennya berlawanan jenis dengan kita, silakan minta dia untuk buka sendiri, tidak apa-apa. Takutnya nanti kan yang nggak tahu sekarang ini ada zaman seperti ini, lagi darurat kecelakaan pelecehan seksual juga ya. Kalau si pasien sadar, Pak bisa buka bajunya sendiri, kalau nggak bisa saya bantu buka. Kalau bisa silakan buka sendiri. Jika pasien tidak sadar, berarti kita yang bantu buka. Silakan dibuka sampai bawah semuanya. Nggak pakai sing lama? Nggak, beres. Kemudian kita bersihkan dulu dengan kapas alkohol. Kita bersihkan yang di daerah dada, ya, sini, sampai sini, terus tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Ini dilipat sedikit. Kemudian dengan berikan gel. Nah ini yang agak sulit, kita harus menghitung lokasinya, kita tahu dulu. Lokasi pertama kita namakan V1. V1 itu letaknya ada di garis tengah antara aksila
aksila, clavicula ya, maaf, clavicula kan di sini ya. Garis tengahnya berarti di sini. Biasanya dia akan sejajar dengan penting susu. Tapi juga ada orang yang mungkin saking gemuknya yang mungkin jadi dia penting susunya tidak pas ada di tengah clavicula. Jadi kita jangan juga berpatokan pada penting susu. Tapi biasanya kalau orangnya tidak gemuk dia akan sejajar. Kita tarik garis ke tengah. Sini. Oke, kemudian ini garis mid clavicula. Yang digunakan di V1 adalah linea parasternalis dextra. Linea parasternalis dextra. Sternal kan di sini. Ini namanya sternum. Parasternal berarti dia di tepinya sternum. Sini. Atau mungkin di pas di sininya. Ini kan ada tonjolan ya di sini. Di ujungnya clavicula kan dia ada tulang yang menonjol. Kita tarik ke bawah. Kita hitung. 1, yang pas di bawahnya clavicula itu adalah V1. 1, 2, 3, 4. Nah, nanti kita raba di sini ada sternum, berarti pas di situnya. Ini kita berikan gel. Ya, jadi kayak koordinat X sama Y. X-nya ya ini. Ya, X-nya adalah interkosta yang keempat. Y-nya adalah parasternal yang garis vertikal. Jadi kayak ketemu titik tengah ya. Sini 1, 2, 3, 4. Pas di sini. Nah, sebenarnya kebesaran saya buka cawes ya. Sudah mengganggu. Kemudian yang kedua V2 itu letaknya sama dengan V1 tapi di sebelah kiri. Jadi kita cari 1, 2, 3, 4. Satu, 2, 3, 4. Ya. Terus berikutnya adalah V3. V3 kita skip dulu. Kita cari yang V4 karena nanti V3 adalah lokasinya di antara V2 sama V4. Jadi kita cari dulu V4. V4 itu ada di tengah-tengahnya clavicula. Tapi ICS-nya 5 ke bawah ya. Ini 1, 2, 3, 4. 4 ya di sini. Ini 5 di sini. Kemudian V3 dia di tulangnya. Di poste ke 5. Poste ke 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, poste ke 5 sini. Kemudian V5 kita skip lagi. Kita pindah ke V6 dulu. V6 itu ada di axillary line anterior. Jadi pas ini kan ada depannya ketiak ini ya. Ini kita tarik ke bawah. Ya. Ini di ICS 5. Jadi bentuknya kosnya kan dia melengkung gini ya. Jadi kita tinggal tarik aja dari sini. Ini kan sudah ICS 5. Kita tarik sini, kemudian dia pas di garisnya depan ketiak. Sini. Kemudian V5 dia di tulangnya koste ke 5. Sudah. Kalau sudah selesai kita pindah ke tangan. Tangan sih tinggal pasang aja kayak gini. Kita pasang di bagian medial ya. Bagian dalam. Kemudian ada pertanyaan misalnya kalau pasiennya patah tulang, patah kaki atau mungkin diamputasi bagaimana? Tidak masalah, tidak harus ditangani. Penting dia arahnya sejajar dengan arah dari tangan kanan sama tangan kirinya. Kalau sini nggak bisa berarti bisa di atasnya kan ya. Bisa di atasnya lagi, bisa di atasnya lagi. Sini pun tidak apa-apa. Jadi dia benar-benar nggak punya lengan karena mungkin kaca catat bawah atau mungkin korban kecelakaan nggak punya lengan sama sekali, jadi dipasang di sini. Tapi nggak pakai yang ini, jadi kita ganti dengan knob seperti ini untuk elektrodenya. Oke, kita pasangkan ya. Pakai berjamur. Setahun nggak dipakai. Kak, tolong mbak, makan mbak ya. Ini tisunya. Gimana nak? Di ICS 4.
Varus ternalis dextra. Kemudian V2 satu lagi sama ya, di sebelah kiri CS5 CS4 sebelah ternalis sinistra. C2 warna kuning. Salah, ini yang kuning. Satu warna merah. Nggak usah dihafalkan, nggak apa-apa, ada tulisannya kok. C3 ini rasanya kayak dibekam, kayak dicubit sedikit ya Mas ya. Dikop. Kalau sudah pastikan alat ini menempel semuanya dan tidak saling bersentuhan. Jadi ini juga yang menjadi tantangan kalau pasien itu sangat kecil, sangat kurus, atau mungkin dia sangat gemuk. Ini dia akan, kalau sangat kecil dia akan tertumpuk semua. Kalau sangat gemuk dia bisa akan kayak melewat sedikit, gitu, akan berpindah dari tempatnya. Gemuk dia sudah tua, biasanya dia akan kulitnya kan sudah mulai kendur ya, jadi biasanya ada yang bergeser. Kemudian yang di tangan. Ini ada warnanya ya, tangan kanan warna merah, kiri kuning, kanan hitam, kiri hijau, merah kuning hitam hijau. Ini juga nggak masalah sih, yang penting kan yang di sini, ini kan bisa dipindah-pindah sebenarnya, cuma ini membantu supaya nanti yang di sini bisa pas. Sudah ada warnanya kan di sini. Nah, kalau sudah pastikan ini sudah terpasang semuanya, nggak ada yang lepas ya, karena bisa jadi kalau mesin pasangnya bergerak dia akan lepas. Kemudian setelah itu biasanya kalau sudah terpasang dengan benar ini akan terdengar suara reguler di sini, akan tik 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 tik. Nah, jadi sudah keluar nadinya 79 74 kali per menit. Kemudian ini kalibrasinya, ini nih, yang atas ini nggak perlu kalian foto, biarkan aja. Yang penting harus kalian tahu adalah ini ya, yang tulisan, yang gambar hati ini sudah harus ada angkanya, artinya sudah terpasang dengan benar. Ya, kalau sudah kasih tahu ke pasien, Pak, habis ini saya mau merekam iramanya, saya akan mencetak kertasnya, minta tolong Bapak jangan bergerak dulu. Kalau saya batuk, Bapak bilang ya, saya akan menghentikan dulu supaya nanti tidak mengganggu iramanya. Untuk keluarga yang lain mohon menjauh sedikit dari pasien. Jam tangan, HP tolong diambil dulu. Jadi silakan kalian mundur sedikit, tidak menyentuh pasien, tidak menyentuh bednya. Dan kita akan rekam. Rekamnya kita tekan akan 0 seperti ini. Ya, nanti sini akan ada tulisan recording 10 seconds. Jadi dia akan merekam selama 10 detik untuk membaca dulu iramanya seperti apa. Dia akan ada tulisannya ya. Tunggu mundur 10, udah processing. Nanti dia akan membaca dulu ini seperti apa hasilnya. Kemudian nanti akan ada tulisan printing.
Kalau masih processing tunggu aja, enggak apa-apa. Sudah. Ada yang mulai printing ya. Kalau printing kalau sudah kita sobeknya ini tekan di atasnya. Dan kita baca sekilas kira-kira ini sudah benar belum hasil pengambilannya. Cara mengetahuinya dari mana? Kalau kita mau tahu ini benar apa enggak cara perekamannya, ini garisnya harus lurus. Nggak boleh ada yang naik turun. Berarti pasnya bergerak atau mungkin dia batuk. Itu berarti harus kita ulang. Kemudian yang berikutnya adalah di jilid 2 kita lihat di sini dia sudah benar-benar cetak panjang. Ini cara mengecek benar. Kalau sudah benar apa belum? Kalau misalnya dia masih belum benar, berarti kita ulang lagi. Tinggal kita print aja di sini. Tapi pastikan dulu ini sudah benar apa belum. Karena bisa jadi nanti di sini mungkin ada sesuatu yang flat, ada yang datar ya, asistol. Kalau misalnya kita tidak tahu kalau hasilnya, berarti kan sudah meninggal, kan nggak mungkin, pasien masih sadar kok. Berarti ya mungkin ada yang lepas. Kita cek lagi apakah sudah terpasang dengan benar, ya apakah ada yang lepas. Kalau sudah pastikan semuanya benar, baru kita bisa cetak ulang. Gitu. Ini sudah benar ya hasilnya. Kita bisa matikan alatnya, matikan tekan yang belakang tadi ini. Ya, kita tekan ke arah yang O. Sudah, dia mati. Terus kita lepaskan. Sudah selesai, nanti hasilnya akan diberitakan oleh dokter ya. Ya, pastikan ini tidak ruwet ya kabelnya. Jadi sampai bulat. Sudah, terus kita bersihkan pakai tisu untuk sisa gelnya. Jangan, ya. Jangan, bukannya nggak rekat, apa ya? Konduksinya kurang. Prinsipnya kan kita akan mengambil listrik, itu berarti kita butuh konduksi. Sementara kulit ini adalah isolator, dia menghambat pergerakan dari ion listrik. Kalau misalnya kita tidak menggunakan air atau gel, berarti dia tidak akan jadi lebih lambat untuk transmisi dari listriknya. Jangan juga gunakan alkohol ya, karena saya pernah menemukan dari rumah sakit yang pakai alkohol. Itu malah salah kaprah. Kenapa? Karena malah jadi lebih kering tuh kalau diusap alkohol. Lebih baik kita menggunakan air atau NaCl kalau nggak ada gel. Itu jelas? Ada yang mau ditanyakan? Setelah selesai, ya. Rapid alat, rekomendasi kembali pasien, pakai sarung tangan, cuci tangan, dokumentasi. Sudah selesai. Dokumentasi yang perlu diingat adalah bahwa ini adalah tindakannya adalah untuk merekam aktivitasnya, merekam kegiatannya, berarti yang dicatat adalah respon pasien selama tindakan, bukan hasil EKG-nya. Yang perlu kalian tahu juga di sini peran perawat adalah mengambil perekaman EKG, bukan membacanya. Membacanya nanti kita serahkan kepada dokter. Tapi yang harus kalian tahu, paling nggak di sini hasilnya sudah bagus, sudah cantik iramanya. Rumputnya, istilahnya rumputnya normal ya, dia garis lurus, nggak sampai naik turun. Atau mungkin dia grounded. Kalau grounded itu dia punya garis kayak rumput kecil gitu, itu nggak bisa dibaca. Karena kita nggak bisa lihat P-nya, nggak bisa lihat T yang kecil-kecil itu ya. Oke, sudah Pak, sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Nanti hasilnya akan dijelaskan oleh dokter ya. Saya pamit dulu.